Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan mendapatkan syafaat hidayah dari Allah. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suharno, kepada yang terhormat Bapak Ibu rekan SD Negeri 1 Basungan semuanya yang saya banggakan. Di sini saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya di sini untuk menyaksikan tentang modul 1.4 dari CGP. Saya berusaha untuk memberikan apa sih tentang budaya positif, dan ini termasuk dari kegiatan saya dari program guru penggerak di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengajar Bapak Ibu, bukan berarti saya ingin menggurui atau bagaimana, tetapi di sini saya ingin mengajak apa sih tentang budaya positif yang dipelajari di modul 1.4 ini. Budaya positif di sekolah kita ini sebenarnya bertujuan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang berada di sekolah kita. Terutama kalau bisa di sekolah kita ini kita memulai untuk bisa memberikan atau menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan saya ucapkan untuk selamat datang para guru hebat, guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Basungan ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SD Negeri 1 Basungan. Kemudian di modul 1.4 ini Bapak Ibu, konsep utamanya yaitu ada 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan semuanya ini akan saya jabarkan satu persatu yang ada di modul 1.4 dari pembelajaran guru penggerak. Pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama ya tadi Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini paradigma itu adalah salah satu tujuannya yang sudah diterapkan di sekolahan kita. Tetapi kita berusaha untuk membuat perubahan dengan cara yang lebih baru. Bagaimana sih supaya ada perubahan? Perubahan itu bisa lebih baik dan bisa lebih diterima sehingga kita bisa membuat atau mewujudkan tentang profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini kita menginginkan kan Bapak Ibu ya, murid-murid kita itu memiliki semua indikator yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis, dan mandiri. Semua itu kita memang mengharapkan kalau murid-murid kita tuh bisa terwujud menjadi murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu adalah patuh ya Bu, Bapak Ibu. Jadi kita itu berusaha untuk membuat anak itu bisa disiplin, menjadi patuh dengan apa yang kita inginkan, apa yang sudah menjadi peraturan. Dan sesemua itu tidak bisa kita terapkan dengan cara yang tidak nyaman, sehingga membuat mereka itu merasa tidak nyaman untuk melakukan kegiatan, walaupun itu tujuannya untuk disiplin. Karena disiplin itu diterapkan nanti ada 5 posisi kontrol yang akan saya jelaskan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita sebagai guru, kita menginginkan atau memiliki tujuan supaya anak-anak kita itu berperilaku disiplin. Tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa disiplin itu harus keluar dari intrinsik mereka, bukan dari ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri. Dia tahu bahwa apa yang ia lakukan itu adalah memiliki dampak untuk mereka sendiri. Jadi bukan karena orang lain atau karena pengaruh dari orang lain. Jadi itu perbedaan dari intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, hukuman, maupun ancaman. Jadi kalau kita menerapkan sistem disiplin positif itu bisa memberikan atau menumbuhkan rasa kesadaran pada diri peserta didik kita, Bapak Ibu. Mereka mau melakukan sesuatu tanpa apa? Tanpa hukuman. Bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, atau karena ancaman. Mereka mau melakukan atas dasar kemauan sendiri, atas dasar kesadaran sendiri. Contohnya, seumpama ada seorang anak peserta didik kita mau mengerjakan PR. Karena mereka mau mengerjakan PR, mereka takut mendapatkan hukuman dari kita sebagai guru. Makanya dia mengerjakan PR. Terus kemudian mau mengerjakan PR karena nanti, kalau kamu mendapatkan nilai 100, ibu akan kasih kamu hadiah. Seperti itu. Jadi mereka mau mengerjakan PR karena mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada anak yang mau mengerjakan PR, tapi karena ketakutan. Ketakutan karena kita ancam. Kalau kamu tidak mau mengerjakan PR, kamu besok akan ibu jemur di bawah tiang bendera. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak itu menjadi trauma, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita memberikan hukuman, imbalan atau ancaman kepada peserta didik, apapun itu alasannya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu dia hidup di lingkungan seperti apa, dia tinggal di mana. Jadi dia berusaha untuk
beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggali. Maka dia akan bertahan hidup. Maka dia akan berusaha untuk beradaptasi di lingkungan tempat ia tinggal. Kemudian kasih sayang dan diterima. Anak didik kita, bahkan kita sendiri, kita kan merasa ingin kita mendapatkan kasih sayang, kita ingin diterima di lingkungan kita. Kalau anak didik kita, mereka mesti ingin mereka tuh diterima di kelas, di sekolah, di lingkungan teman-temannya, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan atau power. Penguasaan itu adalah sama saja dengan kekuatan yang dia miliki. Jadi kadang tuh anak-anak itu juga ingin mereka itu diakui ya Bapak Ibu. Diakui tentang dia itu memiliki sesuatu yang ingin dia tampilkan kepada temannya, gurunya, lingkungannya, seperti itu. Jadi mereka itu ingin dilihat dari apa yang dia miliki. Jadi di situ dia ingin memiliki penguasaan atau power. Kemudian kebebasan. Anak didik kita juga menginginkan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memilih sesuatu, mengeluarkan ide atau pendapat. Jadi mereka tuh ingin didengar Bapak Ibu dengan kita. Mereka memiliki ide apa atau mereka memiliki keluhan apa. Jadi dia itu ingin dilihat, ingin didengar, ingin diketahui. Jadi kebebasan itu juga milik dari peserta didik kita. Kemudian kesenangan atau fun. Semua orang pasti memiliki kesenangan ya. Jangankan anak didik, kita sendiri juga memiliki kesenangan. Jadi kesenangan itu perlu kita hargai. Ya, anak didik kita itu kita harus menghargai. Apa kesenangannya? Kita harus tahu apa sih kesenangan anak didik kita. Jadi kita nanti bisa mengarahkan atau menuntun mereka untuk bisa menjalankan atau mengikuti apa kesenangan mereka. Tapi dalam catatan dengan hal yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu adalah tujuannya Bapak Ibu. Jadi dengan sadar atau tidak sadar mereka ingin melakukan suatu tindakan dan pasti memiliki tujuan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum merupakan motivasi ekstrisik yang sudah saya jelaskan tadi di depannya Bapak Ibu, bahwa motivasi ekstrisik itu kan pengaruh dari kesadaran diri sendiri ya. Jadi kalau karena hukuman berarti dia masuk ke ke ekstrisik ini ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti dia menghargai apa yang dia miliki. Berasal dari kesadaran dia sendiri. Jadi ini yang merupakan motivasi intrinsik yang keluar dari kesadaran diri sendiri atau anak didik itu sendiri. Kemudian mendapat imbalan. Kalau tadi mendapat hukuman, ini imbalan. Ini sama-sama motivasi ekstrinsik karena mereka sama-sama melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu karena ada dorongan dari luar. Tuh, ya Pak, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Hukuman
dan penghargaan ini merupakan disiplin menyakitkan. Ya toh Bapak Ibu, hukuman itu kan pasti menyakitkan kan? Dan itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa. Dan murid merasa takut karena melakukan kesalahan, ya. Kemudian memaksa, karena ada hukuman pasti ada peraturan, dan peraturan itu intinya memaksa karena ada hukuman dan menyebabkan ini, ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena ketakutan, ya kan? Karena ketakutan akhirnya mereka punya masalah, tidak mau mengungkapkan, akhirnya disembunyikan masalahnya karena takut dengan hukuman tadi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi rasa percaya dirinya itu hilang. Ya, rasa percaya dirinya itu hilang karena merasa takut itu tadi Bapak Ibu, karena ada hukuman ini tadi. Kemudian lanjut ke penghargaan. Sebenarnya kalau kita pikirkan tuh kita mengasih penghargaan atau imbalan itu sebenarnya bisa dikatakan positif saja ya sebenarnya. Tapi setelah kita pelajari kemarin, itu ternyata memang tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif karena bisa selain tidak efektif merusak hubungan, akan terjadi sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Seumpamanya mendapat juara 1, dapat hadiah. Jadi mereka itu berusaha berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan penghargaan, untuk bisa juara 1. Jadi dia tidak memiliki kreativitas lain kecuali saya ingin juara 1. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Itu juga tidak efektif. Jadi ada yang ranking 1, ranking 2, 3. Itu tidak efektif Bapak Ibu, maka sekarang dihapuskan ya. Kalau bisa jangan dipakai lagi sistem ranking itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, kalau dia merasa cuma ingin mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan penghargaan, yang dia pikirkan fokus di situ saja. Dia tidak akan melihat potensi yang dia miliki yang lain. Ya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak merampas hak menghargai dirinya akhirnya. Kemudian tadi konsep disiplin sukses, identitas gagal. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau identitas sukses, di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Apa konsekuensi? Konsekuensi itu adalah hal. Kenapa? Penguatan jangka pendek. Jadi pada jangka pendek itu, kalau seseorang itu melakukan kesalahan, dia akan tahu konsekuensinya apa. Apa yang akan dia dapatkan karena dia melakukan kesalahan. Dia tahu. Akhirnya dia berpikir keluar dari diri dia sendiri untuk memikirkan tentang yang kalau saya melakukan sesuatu pasti saya akan terjadi seperti ini. Jadi dia akan memikirkan sebelum bertindak. Jadi anak-anak akan berpikir seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian langsung ya Bu ke restitusi. Restitusi ini ada beberapa. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini ini adalah indikatornya dari restitusi yang akan menumbuhkan sifat-sifat seperti ini. Lanjut. Konsep disiplin. Kita akan bahas tentang pendekatan restitusi.
Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu, restitusi ini adalah kita akan mengajak siswa untuk menciptakan kondisi bagi siswa kita ini untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menjadi hakim bagi mereka, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka tanpa kita itu menyakiti atau membuat mereka itu merasa rendah diri. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan itu berarti bukan berarti dia itu mendapat hukuman kemudian dia itu melakukan hukuman itu setelah dihukum selesai, bukan. Tapi kita bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri itu, mencari jalan keluar, solusinya, ya. Kemudian memperbaiki hukuman. Jadi bukan hukuman lagi, ya Bapak Ibu, bukan hukuman yang kita terapkan di sini di pendekatan restitusi ini. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Tadi kan sudah ada 5 dasar kebutuhan manusia ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencari di mana anak-anak itu ini. Mencari tindakan yang mendasari dari apa yang mereka lakukan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus tahu ya karakter anak-anak kita itu satu persatu. Kalau anak murid kita 20 ya 20 anak itu kita harus kenal karakter mereka satu persatu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau anak-anak kita itu mendapatkan masalah, kita itu jangan langsung menghakimi atau menyalahkan mereka, tetapi kita harus mencari permasalahannya, apa yang mendasari mereka. Kemudian kita memberikan penguatan. Setelah itu kita fokus untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian perbedaan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasusnya aja ya Bapak Ibu. Hukuman. Siswa kita tidak mengerjakan PR. Kita menggunakan hukuman. Pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang jelas guru pasti marah dan murid menjadi takut. Itu yang akan kita dapatkan dampak dari kita memberikan hukuman. Kalau siswa itu tidak mengerjakan PR, kemudian kita kasih hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi perbedaannya tadi Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kita mau menerapkan mana nih, hukuman atau konsekuensinya? Kalau konsekuensi itu kita contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi hukumannya saat istirahat nak kamu kerjakan PR ini tapi harus 3 kali lipat. Tapi kalau hukuman tadi kamu hormat di bawah tiang bendera selama 10 menit. Nah seperti itu. Nah kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau kita menerapkan konsekuensi, guru akan tegas. Ya, guru tegas.
dan siswa akan tahu, dan dia akan tahu konsekuensinya. Akhirnya dia akan menghormati peraturan yang sudah dilakukan atau diterapkan di kelas, ya Bapak Ibu, di kelas. Kemudian restitusi. Kalau dengan sistem restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, kalau kita menerapkan sistem restitusi, guru itu akan menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan sebelumnya sudah kita buat ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kalau kita tidak mengerjakan PR, nanti ada konsekuensinya. Maka guru akan menanyakan, nah, kamu ingat tidak dengan konsekuensi kelas kita? Anak akan menjawab apa? Ya Bu. Nah, kalau kamu tahu konsekuensi keyakinan kelas kita itu, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan bagaimana? Saya akan mengerjakan PR 3 kali lipat Bu. Nah, berarti kamu tahu kesalahan kamu di mana. Nah, disitulah kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini maksudnya isinya Bapak Ibu. Kita akan berada di mana? Kita ada di posisi mana? Restitusi ini kita akan berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Di sini kita bisa memilih di mana kita akan memposisikan diri kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak didik kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya penghukum. Contoh kasusnya ya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Kalau itu, kemudian kita berada di posisi penghukum. Yang pertama, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Itu berarti masuk ke penghukum ya Bapak Ibu, ya kan? Patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan sana, di depan barisan. Nah, itu dengan bahasa yang sudah tinggi seperti itu, kita berada di posisi penghukum. Kemudian berada di pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Guru harus memberitahu kamu? Ibu Guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Kalau kata-kata itu kita ungkapkan dengan anak, dia akan merasa kayak bersalah gitu kan anak. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian teman. Kita berada di posisi teman. Ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kita kayak seperti ngobrol sama teman kamu. Ya kan? Seperti itu. Jangan lagi ya. Nah, kemudian pemantau. Pemantau itu kita sebelumnya kita mengawasi ya Bapak Ibu, mengawasi dari anak itu. Nah, kemudian kita tahu ada pelanggaran. Kamu sudah melanggar. Kamu sudah melanggar apa? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan kesepakatannya? Nah, ini yang ini nanti berhubungan dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan kesepakatannya? Nah, seperti itu. Itu kita memantau dari tindakan mereka. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kalau anak didik kita itu melakukan kesalahan, maka kita akan kalau kita berada di posisi manajer, kita akan mana kan? Mana tadi?
Iya. Nah ini ya. Nah pada posisi manajer ya, kita akan menanyakan apa kamu tahu diposisikan kita itu kalau bisa memang kita itu harus berada di posisi manajer ya Bapak Ibu, supaya anak itu merasa kalau dia itu walaupun dia memiliki kesalahan, dia itu masih mendapatkan perhatian dari bapak dan gurunya. Jadi tidak merasa dihakimi atau yang mengakibatkan mereka itu ketakutan. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini yang harus kita terapkan pada awal pembelajaran kita, awal tahun ajaran baru, pembentukan kelas. Kita memang harus kalau bisa membuat keyakinan kelas. Setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 harus memiliki keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini contoh tentang keyakinan kelas. Kenapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan itu kalau kita berada di jalan raya? Terus mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Itu untuk menjaga kebersihan diri kita. Nah, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemarin saya membuat keyakinan kelas 1. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi saya berdiskusi sama anak-anak kelas 1 bahwa apa saja sih yang harus kita terapkan di kelas kita supaya kelas kita itu belajarnya bisa berjalan dengan lancar, nyaman dan enak. Jadi saya meminta sama anak-anak kelas 1 itu untuk mengungkapkan ide dia, untuk memberikan masukan tentang apa sih yang mau diinginkan saat kita belajar. Kemudian setelah saya mendapatkan ide-ide dari mereka, kemudian kami merumuskan menjadikan keyakinan. Dirumuskan menjadi keyakinan. Kemudian setelah dirumuskan, ide sudah didapat dan sudah dirumuskan, kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas supaya mereka bisa melihat setiap dia melakukan kegiatan atau melakukan tindakan apa, dia ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, peraturan yang sudah kita buat bersama-sama tadi, bukan karena aturan dari Bu Guru atau Pak Guru, tetapi karena itu mereka yang bikin sendiri. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, dia tahu apa yang konsekuensi dari yang mereka buat itu tadi. Itu maksudnya dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kemarin itu ada deretan waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Itu kemarin keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih luas ya Bapak Ibu. Lebih luas. Kemudian berupa pernyataan universal, mencakup semua. Satu ide itu bisa mencakup semuanya. Dibuat dalam bentuk yang positif. Sedikit saja akan mudah diingat. Jadi nggak usah panjang-panjang bikin peraturan itu yang ini supaya apa. Nggak usah. Bikin saja menjaga kebersihan. Berarti kebersihan semua ya. Kebersihan kelas, kebersihan sekolah, lingkungan dan lain sebagainya. Itu sudah mencakup semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah,
agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu kita juga harus melihat kondisinya, lingkungannya bagaimana. Jangan memberatkan ya. Kalau sekolah kita berada di lingkungan perkebunan seperti ini, ya kita harus bisa membuat keyakinan kelas yang berada di lokasi seperti ini. Jangan kita memberatkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau keyakinan kelas itu, warga kelasnya itu adalah murid dan guru. Jadi antara murid dan guru berkolaborasi mencari ide, kemudian ide itu dituangkan, kemudian dibuat kesepakatan. Nah, seperti itu. Segitiga restitusi yang saya tadi motivasi restitusi ya. Sekarang adalah segitiga restitusi. Itu ada tiga hal. Satu, menstabilkan identitas kita. Semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Jadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua tindakan yang salah itu mereka pasti memiliki alasan. Ini yang harus kita cari kalau murid kita sedang bermasalah. Kemudian menanyakan keyakinan keyakinan kelas yang kita buat itu sebagai pokok ya Bapak Ibu, sebagai pokok dasar untuk kita bisa melakukan segitiga restitusi ini, untuk menerapkannya. Yaitu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah contoh kasus pertama ya Bapak Ibu. Silakan ditonton dulu. Itu Bu Asia ya? Kurang keras Bu. Kurang keras. Pasti kamu jadi Gue sampai gue tadi mau ngapa kayak. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba ini mengatakan ibu sangat menghargai dan marah sangat menghargai. Itu kan video. Sesuai dengan kreativitas kita. Menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang sudah dilakukan? Aduh, selalu. Habis. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman, kamu itu penting atau tidak? Saling menghormati. Penting kan? Dari kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa dan apa yang harus kamu lakukan pada saat tersebut? Diskusi yang berbeda saat ini. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus bersabar dan Anak ibu. Woi.
sih jenenge itu. Dia itu yang bapak Muzani kan. Namanya itu loh. Sing kono sing kono. Kemudian posisi baik Tapi sebenarnya yang aturannya sepuluh. Akis, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lambat? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Sali kita. Gue tak joli. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, Anis. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar, pekerjaan pun menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa. Anis, sikap yang sangat baik kamu sudah melakukan dan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu datang dan datang ke sekolah? Itu di mana sih? Di situ ya? Di kelas 1. Baik, Anis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan itu apa yang bisa dilakukan dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih, silakan kamu. Kan kok ini. Nah, siji lewat kiri, siji. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kasus yang biasa terjadi di kelas ya, di sekolah kita ya. Dan itu tadi adalah penerapan segitiga restitusinya seperti itu ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, seperti itu tadi. Kemudian dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, guru itu sebagai among ya Bapak Ibu, menuntun anak, yaitu posisi manajer. Kalau bisa gitu kita bisa memilih posisi manajer. Dari 5 posisi tadi kita kalau bisa itu berada di posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan terima kasih, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Salam. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membantu saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih bantuan dan dukungannya. Semoga kita bisa menjadi guru yang diinginkan, yaitu menjadi guru yang bisa menjadi among bagi anak-anak kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru untuk memberikan 1 atau 2 pertanyaan yang insya Allah nanti saya mencoba untuk menjawabnya. Dan jika seumpamanya nanti ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan ide-idenya juga jawaban dari Bapak Ibu semuanya, saya persilakan. Untuk pertama ada pertanyaan dari Bu Siska. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak dalam proses belajar mengajar?
Baik, terima kasih buat Bu Siska yang sudah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Motivasi intrinsik, saya ulangi ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang hadir itu dari kesadaran anak didik kita sendiri. Jadi rasa keinginan itu berasal dari mereka. Dan bagaimana cara kita itu untuk menumbuhkan rasa intrinsik motivasi mereka itu dari dalam mereka? Yang pertama adalah kita itu harus melihat karakter dari anak, ya. Karakter anak kita harus mengetahui satu persatu karakter anak itu bagaimana. Ada kan anak Bapak Ibu, anak yang pendiam, ada anak yang aktif, ada anak yang pemalu, dan ada anak yang yang pokoknya lebih aktif ya seperti itu. Kita harus tahu di situ. Dan kita kalau sudah kita mengetahui karakter anak, kita kan berada di kelas ya Bapak Ibu. Kita menuntun mereka dalam belajar mengajar. Dan kita akan berada di posisi 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus ada di situ. Jadi tentang motivasi intrinsik, cara kita belajar mengajar kayak gitu, kita harus tahu posisi kita itu harus gimana, dan kita tidak harus tahu bagaimana anak itu tadi kebutuhan dasar mereka itu apa, ya kan? Kebutuhan dasar mereka itu apa? Tadi mana? Nah, kebutuhan dasar mereka di situ dari bertahan hidup, ingin mendapat kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan di sini. Jadi kita tahu karakter anak itu bagaimana. Terus motivasi intrinsiknya itu kesadaran kita untuk menumbuhkan rasa kesadaran mereka. Kita juga harus ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai dari situ, dari fondasi kelas kita dulu. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, secara langsung dan tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar, anak itu akan menumbuhkan rasa kesadaran mereka sendiri. Dari mereka yang karakternya pendiam, meskipun mereka karakternya itu aktif dan apapun, mereka akan terkontrol dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Seperti itu. Jadi apapun tindakan mereka akan mengetahui dari tadi keyakinan yang kita buat tadi di kelas tadi. Contohnya anak yang tidak aktif, mereka pemalu dan lain sebagainya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kalau kamu contohnya tidak mengerjakan PR. Mengerjakan PR itu kadang harus keluar dari kesadaran mereka sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan PR, ada konsekuensi yang kita buat dari keyakinan kelas itu tadi. Contohnya mengerjakan PR saat istirahat 3 kali lipat. Dia sudah tahu kalau saya tidak mengerjakan PR, saya pasti mendapatkan konsekuensi itu, bukan dari gurunya, bukan dari hukuman gurunya. Jadi kesadaran itu tumbuh dari dirinya sendiri. Seperti itu, tumbuh, dia akan lebih tahu di situ. Kemudian setelah mereka tahu, sadar, mereka akan melakukan dengan sendirinya. Meskipun dia tahu saya tidak bisa mengerjakan PR ini, saya belum mengerti dan lain sebagainya, dia akan tahu apa yang dia akan lakukan. Contohnya, saya nggak tahu, tidak bisa mengerjakan PR ini, dia akan datang ke gurunya, minta penjelasan, dan itu akan timbul dari dirinya sendiri, bukan karena faktor luar. Faktor luar tadi yang ekstrinsik itu kan karena hukuman atau penghargaan. Nah, itu kan, jadi mereka merasa ketakutan, akhirnya tidak akan keluar kesadaran itu. Jadi di situ cara bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik buat anak didik kita ya Bapak Ibu, dengan cara kita membuat sebuah
keyakinan atau apa tadi? Kesepakatan, bukan peraturan ya, kesepakatan di situ. Jadi kesepakatan itu menjadi fondasi, menjadi hal utama yang akan kita buat acuan untuk anak-anak itu menumbuhkan rasa kesadaran mereka sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu hukuman, penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka tahu dan sadar apa yang mereka lakukan itu adalah mereka tahu yang mereka buat dan yang mereka langgar nantinya. Seperti itu ya Bu Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi materinya sangat-sangat memotivasi dan banyak sekali merubah pola pikir kita. Jadi dalam pembelajaran baik tadi Bu Siti tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi yang tumbuh dari dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri atau dari orang lain gitu. Yang mau saya tanyakan, jadi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada 5 yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi mungkin saya perlu penjelasan yang lebih detail terkait dengan 5 posisi yang harus dilakukan oleh guru. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seto tentang pertanyaan tentang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kita memang kalau bisa, jangan kalau bisa, memang harus memiliki posisi kontrol ini. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini kita akan berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah yang akan kita terapkan di saat siswa kita melakukan kesalahan atau ada kasus. Jadi ini loh, posisi inilah yang harus kita terapkan restitusinya. Jadi yang pertama penghukum. Saya ulangi tadi ya Pak. Yang pertama penghukum. Contohnya, kalau kita melakukan dialog sama siswa kita yang melakukan kesalahan, kita berada di posisi penghukum. Patuhi aturan sekolah dan berdiri di barisan. Kita sudah tahu bahwa itu adalah posisi penghukum di situ, ya kan? Kita berada di posisi penghukum. Jadi kita itu akan memberitahu kepada anak bahwa kamu itu sedang saya hukum dengan dialog seperti ini, kata-kata seperti ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi dialog kita berarti ucapan kita loh Bapak Ibu. Ucapan kita kepada anak itu akan mengakibatkan atau mereka itu akan menerimanya pada diri siswa itu, mereka akan menerima dengan contohnya membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah seperti itu, siswa yang melakukan kesalahan secara langsung atau tidak langsung dia akan merasa, berpikir dia, oh iya, saya bersalah. Kemarin saya sudah melakukan kesalahan dan sekarang saya melakukan kesalahan lagi, berarti saya membuat kecewa bapak ibu guru saya atau orang tua saya. Jadi kita itu bisa menimbulkan rasa kepada anak itu, mereka itu merasa bersalah melakukan hal itu. Kemudian di posisi teman. Jadi kita itu kalau di posisi teman, kita itu kita seperti berinteraksi dengan teman kita dengan bahasa, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah seperti itu anak akan merasa kalau dia melakukan
akan merasa tidak begitu tertekan ya Bapak Ibu, tidak merasa tertekan sekali dengan kesalahan yang apa yang ia lakukan. Karena kita dengan bahasa kita sebagai seorang teman. Kemudian pemantau itu kita melihat, mengawasi kegiatan anak. Contohnya pada saat kita belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di kelas, kita sedang mengajar, menjelaskan pelajaran, kita sambil melihat, memantau si anak. Ada di sebelah sana pojokan anak sedang main sendiri. Kemudian ada yang sedang main teplok-teplok, itu apa Bapak Ibu? Tangannya itu. Nah, seperti itu. Padahal kita itu sudah menjelaskan pelajaran. Kita sambil menjelaskan, sambil memantau. Kemudian kita panggil salah satu. Kamu sudah melanggar peraturan dan kesepakatannya. Yang ditanyakan kesepakatan yang sudah kita bikin tadi, kesepakatan kelasnya. Itu posisi pemantau. Jadi di 5 posisi pemantau itu tadi kita berada di posisi mana yang kita terapkan. Jadi kalau bisa posisi manajer inilah yang benar-benar mencakup semuanya. Mencakup. Kita akan bisa menyelesaikan masalah si anak itu dengan cara seperti tadi yang saya contohkan di video penerapan segitiga restitusi tadi. Kita validasi kesalahan, kemudian apa itu tadi, semuanya ini mencakup di manajer ini Bapak. Contohnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita akan menanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Dan maka anak secara tidak langsung dia akan bercerita. Dia tidak merasa tertekan atau dia tidak akan merasa ketakutan. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi, kita menimbulkan anak itu untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi, kalau kita berada di posisi penghukum tadi, di hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau kita berada di hukuman, kita tidak akan jadi ini Bapak masalahnya. Anak akan merasa tadi apa? Tertekan, terus sakit, ketakutan dan lain sebagainya itu tadi. Jadi kalau bisa kita berada di posisi manajer, dan penerapan di 5 posisi kontrol ini ada di 5 tadi. Teman, pemantau, manajer, dan yang pertama tadi apa? Dan penghukum. Mungkin itu Bapak Seto. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya cukupkan sekian sesi tanya jawab, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdiskusi di sini. Semoga sesi pembelajaran kita ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama belajar, yaitu dalam rangka pemberian materi dari guru CGP kepada guru-guru yang lain. Dengan ini kami atas nama Kepala SDN 1 Basongan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada Bu Siti Asiah, di mana Bu Siti Asiah terpilih sebagai guru CGP di mana dia bertempat atau mengajar di SDN 1 Basongan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang masih berjiwa muda, masih energik dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Itulah yang kami harapkan, mudah-mudahan dari guru-guru yang masih berpotensi muda-muda inilah bisa membawa SDN 1 Basongan ke depan lebih bagus lagi. Dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Asiah yang sudah terpilih sebagai guru CGP. Mudah-mudahan
Dengan selesainya yaitu Bu Siti Asiyah terpilih atau diangkat sebagai guru JGP, bisa menggerakkan, bisa tergerak kepada seluruh guru-guru yang ada di SDN 1 Basongan, dan pada intinya bisa memberikan motivasi kepada seluruh dewan guru, dan pada akhirnya imbasnya kembali kepada anak-anak didik kita, sehingga anak didik kita betul-betul sesuai dengan harapan kita, yaitu dijadikan anak yang bertakwa, cerdas, dan terampil, dan bisa mencontoh kepada seluruh dewan gurunya. Dengan harapan kami atas nama kepala sekolah mengaturkan terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya Bu Siti Asiyah masuk atau terdaftar di JGP ini bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak yaitu Bu Siti Asiyah. Mudah-mudahan kedepannya gelombang-gelombang berikutnya ada guru-guru dapat mengikuti yaitu JGP di angkatan berikutnya. Kali lagi kami atas nama kepala sekolah berikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dan ucapan terima kasih kepada Bu Siti Asiyah. Mudah-mudahan beliau bisa bergerak, menggerakkan dan tergerak apa yang menjadi harapan pemerintah, khususnya yaitu pendidikan nasional. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju untuk masa-masa yang akan datang. Lebih kurangnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bu Siti Asiyah dan seluruh dewan guru, mudah-mudahan bisa lebih bersemangat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Purnamasari, saya rekan dari Ibu Siti Asiyah yang mengajar di SD Negeri 1 Basungan. Menurut saya apa yang sudah Ibu Siti Asiyah paparkan mengenai budaya positif tadi, yaitu sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing, karena masih banyak di antara kita, siswa-siswi kita yang mengenai disiplin itu karena dari faktor ekstrinsik, bukan dari faktor intrinsik, yaitu bukan dari kesadaran dari diri mereka masing-masing. Tentunya kita sebagai guru juga mulai paham mengenai budaya positif itu tadi. Kita tahu memposisikan diri kita masing-masing, yaitu mengenai 5 posisi kontrol, apakah posisi kita itu di pemberi hukuman, atau di sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Tapi yang diharapkan dari materi budaya positif tadi, kita sebaiknya itu ada di posisi manajer, karena itu sudah mencakup semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi tentang budaya positif tadi, kita bisa menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita masing-masing, karena untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter, yang bisa kita harapkan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Baik, pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah pernyataan. Tahu pernyataan? Pernyataan itu adalah ungkapan yang akan
belajar menjadi tertib, enak, terus pasti ada peraturannya. Yang pertama apa? Tidak boleh apa? Ayo keluarkan idenya. Ya, aturan apa? Satu contohnya, tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh menyont. Kemudian tidak boleh membuang supaya kelas kita bersih. Terus tidak boleh apa itu? Berantem. Tidak boleh mengejek teman juga tidak boleh. Kemudian apa lagi? Disiplin. Kalau pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran tidak boleh ribut. Nah, itu salah satu dari keyakinan mengerti. Jadi setiap anak ini nanti berbeda-beda. Kamu boleh, contohnya Dela, saya mau membuat keyakinan tidak boleh berantem. Kemudian Zahra tidak boleh menyontek. Kemudian Arif tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengerti? Nah, ibu minta nanti kalian tuliskan apa namanya ide kalian di sini. Ada bawa pensil? Ada bawa pensil? Oke, nanti pensilnya diambil, kemudian duduk lagi di sini, kemudian ditulis ini ya. Oke? Ambil dulu pensilnya. Mau warna apa? Aku mau merah, Bu. Aku mau biru. Pak, warna apa? Kuning. Mana? Biru. Aku merah. Saya merah, Bu. Oke, sudah dapat semuanya? Nah, sekarang kalian bisa menuliskan di sebelah sini yang seperti ini ya. Iya, tuliskan ide kalian tadi. Kalian itu pengen melakukan bagaimana? Boleh 2, boleh 1, boleh 3. Boleh 1, 2, 3. Ayo tuliskan. Ayo tuliskan. 1 apa? Ayo ambil. Boleh 1, kalau bisa jangan 1 ya, 2 atau 3. Keyakinan kelas. Dia bernama apa? Oh, banyak-banyak. Sudah? Ayo cepat, jangan lama-lama. Ya.
Ya, ngerti? Oke, ayo Zara, mulai Zara lagi. Kita kanan sendiri. Ayo Anggun. Lanjut, ya kan? Nah, itu. Ayo Rizka. Ayo Zakia. Nah, bagus. Ininya. Siap. Bawahnya. Sini, sini lagi. Lurus. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Ayo. Jangan sampai terbalik. Sudah? Oke. Aku akan tuliskan di sini, dikelompokkan sama Bu Guru mana-mana ide kalian yang sama. Ya, yang sama. Contohnya tadi satu apa? Tidak boleh berantem. Tidak boleh apa? Berantem. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Kemudian 3, tidak terlambat. Tidak terlambat datang ke sekolah. Apalagi sama ya sama banyak yang tidak disiplin. Disiplin ya, dan santun. Sopan dan santun. Nah, ternyata ini semua yang kalian inginkan untuk peraturan atau keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Kita baca sama-sama. 1. Tidak boleh Kalian siap untuk melaksanakan? Siap melaksanakan? Siap mendapat konsekuensi kalau kalian melanggar? Siap. Konsekuensinya itu berasal dari kalian sendiri. Kalian yang kuat, kalian yang membuat konsekuensi sendiri. Jadi siap? Siap untuk kelas kita? Siap. Oke, terima kasih. Jeda dulu, Bu. Duduk rapi semuanya. Kalian sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Sudah. Kalian mengerti?
Tulis nama. Yang besar. Oke. Kelihatan nggak ya? Dilanjut Zahra. Di sini. Dilanjut Anggun. Ya, boleh nama, boleh tanda tangan. Kalau nggak bisa tanda tangan boleh nama. Boleh. Ayo Rizka, ayo Rizka. Tulis. Udah, Bu. Ayo Zakia. Sini. Terus. Kan tadi sudah ada ya. Ayo semuanya. Sini siapa itu? Zuria sama Talita. Maju. Sini. Tangan bagus. Kalian tempel ya. Boleh. Nggak apa-apa, kamu lihatin aja. Kalau sama aja, ayo ditempel. Nah, ditempel. Taruh sini. Kemudian ditempel begini. Bodoh. Mana? Ini ditempel sendiri. Nah, lagi. Video loh, nggak boleh gitu. Tanda tengah Hizbul. Sudah. Sudah. Sekarang kembali lagi ke tempat duduk yang tadi, baris dulu. Semuanya? Oke, kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Kita sudah bisa, kalian sudah mengungkapkan semua ide-ide kalian tentang kelas kita. Itu yang dinamakan apa tadi? Keyakinan ke? Kalian siap untuk melaksanakannya? Siap untuk kelas kita? Oke, terima kasih ya. Kalian sudah bekerja sama dengan Bu Guru. Sekarang kita boleh istirahat semuanya. Sebentar. Boleh istirahat semuanya. Jangan lupa jaga tetap ketertiban kelas kita. Duduk dulu. Duduk. Baik, kalau